Assalamualaikum Sobat Rimba. Jadi ceritanya kami diundang sama KTH Kuat Jaya untuk menikmati duren yang hasil dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2019. Kegiatan itu merupakan pendanaan hibah dari luar negeri, yaitu dari MCAI yang merupakan kegiatan subgrant dari kegiatan WWF. Jadi alhamdulillah saat itu KPHP Kerinci mendapatkan support untuk kegiatan RHL. Jadi salah satunya adalah di Desa Pancoran 3. Bibitnya terdiri dari durian, alpukat, kayu manis, dan surian. Dan alhamdulillah 90% bibit yang diberikan tumbuh subur dan dinikmati hasilnya oleh kelompok. Nah, sebelumnya saya juga pernah mendapatkan kiriman foto, bahkan kiriman buahnya juga sebagai rasa syukur mereka bahwa tanaman yang diberikan tumbuh subur. Luar biasa. Menurut pengakuan kelompok, mereka sudah mendapatkan nilai ekonomi, manfaat ekonomi dari kegiatan RHL ini. Dari durian saja, satu biji itu kurang lebih 3-4 kilo. Nah, harga durian montong ini yang grade A itu dihargai dengan harga 50.000, grade B 40.000, yang di bawahnya 30.000. Bayangkan satu batang itu terdiri dari 15-20 biji dan satu biji bisa 3-4 kilo. Nah, tinggal dikali-kaliin aja, itu baru dari duren. Belum lagi dari alpukat, kopi, dan kayu manis. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dan mereka merasakan manfaatnya. Kenapa agroforestry? Karena memang agroforestry merupakan pola tanam yang cocok di Kerinci, karena dengan kondisi topografi Kerinci yang bergelombang, jadi tidak memungkinkan untuk tanaman satu jenis yang tentunya dampak terhadap lahan konturnya juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian selain strata tumbuhan, masyarakat juga bisa dampaknya juga ke strata pendapatan, hortikultura untuk pendapatan bulanan, untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Kemudian tanaman kopi juga bisa menjadi kebutuhan mingguan ya, karena bisa dipanen apabila 18 bulan sudah bisa dipanen terus. Kemudian untuk tanaman kayu manis bisa untuk kebutuhan jangka panjang. Demikian juga kalau durian untuk kebutuhan tahunan. Nah, jadi ini cukup komprehensif ya bagi mereka, sangat puas. Selain itu kami juga memikirkan agar masyarakat juga mendapatkan added value atau nilai tambah dari kawasan ataupun perkebunan ladang mereka, tidak hanya dari durennya tetapi juga dari nilai lain, misalnya jasa lingkungan. Nah, kedepannya kami juga mengarahkan bagaimana kebun ini juga bisa menjadi lokasi ekowisata, karena sekarang masyarakat sudah lebih memilih back to nature ya. Jadi bagaimana masyarakat ataupun pengunjung bisa ke lokasi kebun untuk menikmati durian, kemudian menyewa tikar untuk ngelapak dan makan di kebun. Nah, ini bisa dikemas ataupun didesain dengan sedemikian rupa. Nah, apalagi nanti kalau alpukatnya sudah berbuah ya, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan tentunya ini membutuhkan kolaborasi dengan para pihak, dengan stakeholder terkait, instansi terkait seperti Dinas Perkebunan, Pertanian, Pariwisata, ataupun Pemdes ya, bagaimana nanti juga bisa dikolaborasikan dengan BUMDesnya ya. Jadi apabila ini bersinergi, tentu hasilnya juga akan lebih luar biasa. Selain itu, tentunya dalam hal ini yang paling berperan itu adalah kelompoknya, masyarakatnya. Tergantung niat dari kelompoknya sendiri seperti apa. Kalau niat awalnya hanya ingin mendapatkan kegiatan ataupun proyek hanya sebatas itu, ya maka manfaat yang didapatkan juga hanya sebatas itu. Tetapi jika mereka merasakan ingin mendapatkan kegiatan memang untuk penghidupan mereka, dan kemudian mereka seriusi, mereka konsisten, dan saya sangat yakin bahwa hasil yang akan mereka dapatkan lebih dari apa yang mereka
bayangkan. Nah, keseriusan ini sangat penting karena sebenarnya sudah banyak sekali program pemerintah, tetapi di masyarakatnya kurang serius. Setelah ditanam, kadang ada yang dicabut, kemudian diterlantarkan, tidak dipelihara, sehingga support dari pemerintah sia-sia. Nah, pemerintah sebenarnya sudah beritikat baik, sudah memberikan dukungan, fasilitasi yang luar biasa untuk masyarakat. Nah, bagaimana masyarakatnya memanfaatkan itu semua, kemudian mengolahnya, merawatnya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, karena manfaatnya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah adalah di saat melihat masyarakatnya menikmati, masyarakatnya sejahtera, pemerintah daerah juga bisa meningkatkan PAD-nya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya nikmati duriannya dulu ya. Nah, saya yakin banyak masyarakat lain yang mungkin belum pernah difasilitasi oleh program-program kedinasan ya, pasti bertanya-tanya bagaimana sih caranya, bagaimana akses kami juga ingin dibantu, kami juga ingin difasilitasi. Nah, bagi masyarakat ya yang ingin mendapatkan program-program seperti ini, bisa saja berkoordinasi dengan kami, dengan KPHP Kerinci, ataupun dengan instansi lain yang tentunya juga punya program yang lebih besar seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian. Tentu mereka juga memiliki program yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengatur komunikasinya, karena tidak semua dapat terjangkau, tetapi bagaimana kita mengejar bola. Dalam hal ini kita bersinergi, berkolaborasi, dan tidak saling menyalahkan. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin merasa kurang tepat, kurang pas, itu bisa disampaikan, dikomunikasikan dengan baik. Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera, masyarakat bisa makmur, hutan tetap lestari, lingkungan kita nyaman. Nah, ini salah satu contoh grade A. Ini katanya grade A ya, kita coba. Wow, visualnya, bagaimana ngabisinnya, wih. Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fiman batangnya depan nih, pas depan pondoknya nih batangnya. Kasih. Biarlah sini yuk. Saatnya kami harus kembali ke kantor, sholat udah, makan durian pun juga udah. Semoga hasil panennya semakin banyak, semoga berkah dan bermanfaat untuk keluarga. Saatnya kami pulang ke kantor. 2, 3. KTH Kuat Jaya. Mantap. KPHP Kerinci. Lestari. Kita sudah makan durian, enak banget, kenyang, pulen, yummy. Sekarang saatnya kembali ke kantor. Dah.